Hey, it's time to learn geography with us. Now we're gonna learn about United States as a developed country. Hello everyone. First, let us introduce ourselves. My name is Siti Safrani and you can call me Safety. Well, hello people. I'm Fania Nur Andira and you guys can call me Fania. I'm from 12 Social 2. Jadi kali ini aku dan Safety bakal menjelaskan tentang Amerika Serikat sebagai negara maju. Stay tuned. And now we're gonna talk about United States. United States of America atau Amerika Serikat adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi dari 45 negara bagian yang saling bersebelahan beserta distrik ibu kota Washington DC. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Dua negara bagian lainnya yaitu Alaska dan Hawaii terletak terpisah dari daratan utama Amerika Serikat. United States as a developed country. Siapa sih yang nggak tahu Amerika? Jadi Amerika Serikat itu adalah negara maju dan memiliki PDB nominal dan kekayaan bersih terbesar di dunia. Nah, negara ini memiliki paritas daya beli PPP terbesar kedua di belakang Cina. Nah, Amerika tuh memiliki PDB per kapita nominal tertinggi ke-7 di dunia. Dan PDB per kapita PPP ke-8 tertinggi pada tahun 2022. Jadi nggak heran kalau misalnya United States itu menjadi negara didaya sampai sekarang. Did you know kalau Amerika itu telah memenuhi indikator sebagai negara maju? Apa sajakah indikator tersebut? Pertama, pendapatan per kapita yang tinggi. Kedua, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan alam yang tinggi. Lalu, penguasaan teknologi yang tinggi, tingkat ekspor lebih tinggi daripada impor, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, juga sektor industri penopang ekonomi didominasi oleh industri sektor manufaktur dan jasa. Oke, masuk ke jumlah penduduk. Jadi tahun ini dikutip dari laman United States Census Bureau atau Biro Sensus Amerika Serikat. Nah, jumlah penduduk AS itu per 1 Juli mencapai 332,8 juta jiwa. Nah, tapi bakal diprediksi sama PBB tahun 2050 itu bertambah sekitar 40 juta jiwa menjadi 375 juta jiwa. Lumayan banyak sih untuk kehitung sebuah negara ya. Terus laju pertumbuhannya yaitu laju pertumbuhannya ini diambil dari yang benua Amerika tergolong sedang, yakni 0,9% per tahun. Terus untuk populasi dibandingkan di tahun 2021 dan 2021 tuh 331,9 juta jiwa. Jadi sebenarnya naik sih, lumayan 1 juta jiwa per tahun. Terus rasio pertumbuhan PDB-nya yaitu 5,7% perubahan tahunan 2021. Lalu, berapa ya pendapatan per kapita Amerika Serikat? Amerika Serikat mencatatkan pendapatan per kapitanya $63.543 dengan total populasi yang amat besar yaitu 334.225.183 jiwa. Dan seperti data yang telah ditampilkan di atas, keseimbangan daya beli dolar Amerika Serikat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oke, pendidikan di Amerika. Jadi setiap warga negara Amerika memperoleh pendidikan yang layak di sekolah negeri maupun swasta. Jadi sebagian besar penduduk AS itu merupakan lulusan sarjana yang mencapai 85% dari seluruh populasi penduduk. Jadi benar-benar dari segi pendidikan mereka maju banget ya, karena dari populasi penduduk tuh 85% itu lulusan sarjana gitu. Terus angka melek hurufnya pun mencapai 99%, termasuk yang tertinggi di dunia. Terus di AS juga terdapat kurang lebih 20 universitas terbaik di dunia. Ya siapa sih yang nggak tahu kayak Harvard dan semacamnya ya. Nah, tetapi di balik indikator majunya Amerika Serikat masih terdapat hal-hal yang perlu lebih diperhatikan. Di balik pendidikan di Amerika Serikat ini masih banyaknya terjadi penembakan di sekolah-sekolah, seperti apa yang terjadi kemarin di Robb Elementary School di Texas AS. Ini jadi salah satu kasus paling mematikan dalam catatan. Insiden ini menyebabkan 19 anak-anak dan 2 orang dewasa tewas. Kenapa hal-hal seperti ini masih banyak terjadi di AS? Ini karena masih ada legalnya kepemilikan senjata api. Lalu, di Amerika masih banyak sekali terjadi bullying. Amerika ini harus bekerja keras untuk melawan budaya bullying di kalangan anak muda, yang tak sedikit korban bullying berakhir untuk bunuh diri. Nah, bahkan beberapa survei memberikan fakta di lapangan yang cukup mengejutkan sekaligus menyedihkan.
Sekitar 1 dari 3 anak sekolah menjadi korban bullying di sekolah dan lebih dari 60% anak pernah menyaksikan aksi bullying namun tidak bisa melakukan apapun. Jumlah ini sedemikian besarnya karena banyak faktor. Oke, mata pencaharian. Jadi berdasarkan data US Bureau of Economic Analysis, komposisi penduduk Amerika Serikat tahun 1950 sampai 2011 menggambarkan terdapat pertumbuhan pada jenis mata pencaharian di sektor jasa dan ilmu pengetahuan, sehingga membuat jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian semakin berkurang. Jadi banyaknya lapangan pekerjaan di sektor jasa dan ilmu pengetahuan ini juga dapat mengindikasi sumber daya manusia yang berkualitas. Ini pun kayak termasuk contoh-contohnya kayak industrialisasi dan semacamnya. Mekanisasi di beberapa bidang mata pencaharian lain merupakan dampak dari produk penduduk yang bergerak di ilmu pengetahuan dan jasa. Jadi sebenarnya ini pun ada kaitannya di bidang pendidikannya, karena pendidikan mereka juga maju, jadi mata pencaharian pun semakin beragam dan semakin maju juga. Lalu, terdapat penguasaan teknologi mutakhir, eksplorasi ruang angkasa, farmasi, sistem pertahanan dan telekomunikasi telah menjadi fokus utama Amerika Serikat selama beberapa dekade. Amerika memiliki militer paling kuat dan berteknologi maju di dunia melalui perusahaan teknologi terbesar di dunia seperti Google, Facebook, Apple, Intel, IBM, dan Microsoft. Deretan teknologi raksasa yang telah mengubah cara hidup orang di seluruh dunia. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa impact Amerika Serikat dalam bidang teknologi terhadap dunia itu sangatlah besar. Oke, di balik canggihnya teknologi ya, Amerika Serikat tuh baru saja mengumumkan jumlah hulu ledak nuklir mereka. Nah, Amerika ini memiliki hulu ledak nuklir mencapai 3.750 terhitung hingga 30 September 2020. Hal tersebut menjadi sebuah dampak negatif dari modernnya tingkat penggunaan iptek, yaitu dapat mengancam kestabilan keamanan dunia. Kenapa sih bisa mengancam kestabilan keamanan dunia? Jadi gini teman-teman, efek nuklir tuh benar-benar bisa nyampe puluhan tahun, dan itu tuh benar-benar bisa membahayakan banget ya, apalagi dengan sebanyak 3.750. Nggak kebayang kalau misalnya semuanya diledakin, mungkin bumi kita hancur ya, kiamat ya. Jadi kayak ini sangat membahayakan juga karena takutnya bakalan terjadi perang nuklir antara Amerika Serikat dan Korea Utara atau dengan Cina dan semacamnya. Jadi memang ini mengancam kestabilan keamanan dunia. Meskipun mereka yang berperang, tapi bahkan dampaknya ke kita juga. Dampaknya bakalan ke negara-negara berkembang lainnya. Dampak yang akan terasa tuh justru lebih ke negara-negara berkembang lainnya, kayak Indonesia dan negara-negara Asia dan Afrika. Kenapa? Karena kita tuh nggak ikut perang sama mereka, tapi karena kita pasti kena imbasnya. Pasti kita kena jadi tempat pengungsian lah, jadi kita harus ngurusin urusan mereka. Jadi ini benar-benar mengancam kestabilan dunia. Nah, jadi di sini ada indikator kesempatan kerja. Departemen Tenaga Kerja Amerika ini memberlakukan lebih dari 180 hukum federal. Peraturan-peraturan tersebut mencakup banyak aktivitas kerja yang dijalankan oleh 10 juta pencipta lapangan kerja dan 125 juta pekerja. Nah, di Amerika Serikat ini memiliki industri yang kuat dalam sektor ekonomi, keuangan dan perbankan serta media. Hal ini juga memicu terbukanya kesempatan kerja bagi para pelajar internasional. Jadi kalau misalnya kamu mau pertukaran pelajar ke Amerika dan sebagainya, di Amerika ini tuh terdapat pilihan untuk bekerja pada waktu, di kampus selama tahun pertama belajar gitu. Nah, di sini juga ada tingkat partisipasi angkatan kerja Amerika Serikat yang dilaporkan itu sebesar 62,1% pada 2020 bulan 11. Nah, rekor ini tuh turun dibanding sebelumnya, yaitu 62,3% untuk 2022. Data tingkat partisipasi angkatan kerja Amerika Serikat itu diperbarui per bulannya ya, dengan rata-rata 63,0% dari 1948 sampai 2022 dengan 899 observasi. Nah, berapa sih tingkat partisipasi angkatan kerja Amerika Serikat pada 2022 ini? Udah ada datanya di sini. Kita bisa lihat. Tetapi di balik tingkat partisipasi Amerika Serikat dan kesempatan kerja yang tinggi, kenapa sih kesempatan kerjanya itu bisa sangat tinggi? Karena di balik itu ada pada saat pandemi, di kondisi 2021 itu ada penyebab minimnya kemauan bekerja. Jadi masyarakat itu tidak mau bekerja karena adanya kebijakan pemberian bantuan dari negara paman Sam tersebut.
Di mana di sini tuh pemerintah menggenjot pemberian bantuan untuk menopang kehidupan masyarakat di masa pandemi. Nah, di sini kita bisa lihat dari sumbernya, ini fenomena baru di AS, lapangan kerja lebih banyak dari jumlah pengangguran. Kesehatan di Amerika tuh kayak gimana sih? Oke, jadi gini. Di Amerika tuh memiliki fasilitas yang baik mengenai kesehatan. Angka harapan hidup di Amerika aja nyampe 78,4 tahun, which is tinggi banget. Jadi terus ditambah fasilitas kesehatannya juga modern dan lengkap banget, disediakan sama negara ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Nah, terus penelitian kesehatan juga didukung banget sama pemerintah dengan anggaran penelitian kesehatan yang emang besar banget tiap tahunnya. Jadi emang pemerintah pun emang concern terhadap isu kesehatan. Ditambah emang pendidikan di sana pun maju banget ya. Ini merupakan salah satu dampak dari pendidikan yang maju banget. Jadi mereka tuh memiliki alat-alat yang canggih, alat-alat yang mutakhir banget buat kesehatan ini. Maka dari itu inovasi kesehatan tuh terus-terusan digaungkan oleh ilmuwan-ilmuwan di Amerika Serikat. Tapi di balik itu ada sisi gelapnya nih, yaitu biayanya emang mahal. Jadi masalah terbesar di sini tuh akses terhadap layanan kesehatan bagi setiap warga Amerika Serikatnya. Setiap orang di Amerika tuh menghabiskan lebih dari $9.400 atau sekitar 140 juta per tahunnya untuk kesehatan doang, kayak mahal banget kan. Nah, selain mayoritas penduduk yang tidak punya asuransi, jadi menurut para peneliti di Harvard Chan School, harga obat-obatan di AS juga mahal, lebih mahal gitu dibanding negara-negara lainnya. Dokter pun dibayar lebih tinggi. Terus harga untuk layanan rumah sakit dan tes diagnostik lebih mahal. Selain itu, lebih banyak anggaran habis digunakan untuk perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan layanan medis di tingkat administrasi. Thank you so much for your attention. We hope you like our presentation about United States as a developed country.